Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tutorial kali ini saya akan berbagi bagaimana cara kita membuat reading progress atau program membaca di Microsoft Teams. Jadi jika kita berada di tampilan seperti ini, yang kita lakukan adalah mengklik di bagian atas dari foto profil Teams ini, yaitu kita pilih all team atau semua tim. Saya akan mempraktekkan dari membuat Teams, menambahkan anggota atau murid, kemudian selanjutnya baru saya mempraktekkan cara membuat assignment yang berupa reading progress. Untuk membuat Teams yang dilakukan adalah bergabung atau buat Teams, join or create Teams di bagian atas ini, kita klik, kemudian kita pilih yang buat Teams atau create Teams. Karena Teams kita ada muridnya, ada gurunya, kita pilih yang kelas, kita masukkan namanya, misalkan nama saya Yati. Saya kasih nama kelas Yati. Selanjutnya kita klik berikutnya. Sudah di sini kita menambahkan siswa atau guru. Kalau siswa ini berarti yang menjadi siswa atau murid di Teams kita. Kalau guru ini berarti bersama-sama dengan kita sebagai pembuat Teams, otomatis sebagai guru dalam manajemen di Teams ini, gitu ya. Saya mencontohkan misalnya menambahkan siswa, kita ketik saja atau kita cari juga bisa. Saya cari sini. Bisa juga dengan mengetikkan akun Jeronak Fatibnya. Tambahkan ini. Kemudian saya tambahkan. Jadi kalau ada beberapa dipilih dulu boleh sampai berapa yang mau ditambahkan. Kemudian klik tambahkan seperti ini. Jika sudah cukup, sudah. Kalau ingin ada ditambahkan lagi silahkan dicari lagi di sini. Kemudian kita tutup. Saya tambahkan satu saja. Nah ini sudah berhasil ya untuk kelasnya. Nanti untuk mengganti kelasnya, ini fotonya bisa di sini. Untuk manajemen yang lainnya yang manajemen Teams ini bisa dilihat di tutorial saya yang sebelumnya. Selanjutnya saya akan mencontohkan bagaimana kita membuat tugas atau assignment yang berupa reading progress. Yang kita lakukan langkah pertama adalah kita ke tugas di sini. Ke bagian tugas, kita klik di sini tugas. Selanjutnya karena ini belum pernah ada, kita buat. Jadi di sini lembarannya masih kosong. Kita klik yang buat ini. Kita pilih yang tugas atau assignment. Kita masukkan judulnya. Misalkan tugas reading progress. Ini. Kemudian di bagian instruksi bisa kita isi instruksinya. Silahkan dibaca dan dikumpulkan. Nah seperti ini ya. Langkah selanjutnya kita klik yang di bagian lampirkan. Jadi untuk reading progress ada di sini, kita klik yang bagian lampirkan ini. Nah, di sini adalah untuk reading progress-nya. Klik lampirkan. Di bagian progress baca atau reading progress di sini bisa kita klik progress bacanya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu bisa mengimport jika misalnya punya bacaan, ada Word atau PDF. Saya dengan siswa saya itu misalkan saya ingin siswa membaca atau mengaji surah Al-Ikhlas, maka saya import dari Word gitu ya atau dari PDF.
Atau kita ingin dari telusuri pustaka sampel yang sudah ada di aplikasi ini, dengan kita klik seperti ini. Nah, di sini tingkatnya berbagai macam ya, dari tingkat TK sampai menengah. Nah, jadi kita bisa mencoba, misalkan saya ambil yang mudah, yang ini saja, hanya 94 kata, tingkat leksikalnya 300 leksikal ini. Saya pilih yang ini misalkan. Kalau mau kita pertinjau dulu juga boleh, bisa kita lihat seperti ini. Nah, ini seperti ini teksnya. Kita pilih misalkan seperti ini. Nah, selanjutnya tinggal kita atur di bagian sini ya. Ada jumlah percobaan di sini, apakah siswa itu boleh mengulang sampai berapa kali gitu ya, dia mencoba dulu sebelum dia mengirimkan. Misalkan saya batasi sampai 3 kali saja ya. Kemudian untuk batas waktunya, apakah kita batasi waktunya 1 menit, 2 menit, 3 menit, atau tanpa batas, itu bisa kita atur sendiri. Kemudian ini pelatih bacanya aktif, apakah memerlukan video? Jika iya, iya. Kalau tidak, tinggal kita. Kalau sudah, tinggal kita klik berikutnya. Nah, ini sudah masuk di sini untuk tugas reading progress. Selanjutnya yang bisa kita lakukan adalah jika kita ingin misalkan semua kelas yang semua siswa yang baru masuk bisa mengikuti, kita tinggal mengedit di sini. Kita pilih tetapkan ke semua siswa yang ditambahkan di kelas ini masa mendatang. Selesai. Kemudian untuk jatuh temponya, kapan jatuh temponya, misalkan kita kasih waktunya 1 minggu, misalkan kita klik tanggal 11 seperti ini. Kemudian apakah penugasan diposting dengan pengembalian terlambat diperbolehkan? Misalkan setelah jatuh tempo ini, apakah dia masih boleh? Kalau dia masih boleh, tidak usah kita edit. Tapi kalau kita tutup, misalkan tidak boleh, ini kita edit, klik edit, kemudian ini kita centang tanggal penutupannya. Maka otomatis setelah hari Sabtu 11 Februari pukul 23.59, maka siswa tidak akan bisa lagi mengumpulkan. Kita klik selesai. Kemudian di sini pemberitahuan tugas ini ke saluran umum. Jadi karena di sini kita tidak membuat saluran yang lain, maka di sini hanya ke saluran umum. Jadi jika Bapak Ibu misalkan menambahkan saluran untuk tugas, maka di sini bisa kita edit. Nanti kita klik edit. Jadi kita kemana postingnya gitu ya? Karena di sini cuma ada satu saluran umum atau general, otomatis dia akan masuk ke saluran general. Kalau sudah seperti ini poinnya bisa kita isi, misalkan poin maksimal 100. Kalau sudah, tinggal kita tugaskan seperti ini. Nah, maka tugasnya sudah berhasil ya. Di sini tugas sudah di progress, temponya seperti ini. Nah, ini sudah ada pemberitahuannya di umum. Nah, nanti untuk Bapak Ibu yang mengikuti pelatihan MO365 dari MGMP, Bapak Ibu bisa screenshot tampilan ini ya. Jadi bisa menggunakan aplikasi ini untuk rekam layar atau aplikasi lainnya untuk memoto ini ya, layarnya ini dipoto, kemudian dikumpulkan tugasnya di tugas yang ada seperti itu. Jadi misalkan saya lakukan dengan seperti ini, dicoba sendiri ya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya saya akan melihatkan bagaimana sih tampilan jika ada murid yang sudah mengumpulkan pekerjaannya gitu ya. Saya ke browser sini. Ini di sekolah saya ya. Saya sudah mempraktekkan di sekolah. Sini saya akan menampilkan, misalkan di sini saya akan menampilkan tampilannya. Misalkan di sini di assignment membaca surah Al-Ikhlas ini.
Saya akan menampilkan misalkan nah di sini misalkan ini saya klik pekerjaan. Nah seperti ini adalah contoh writing progress yang saya lakukan dengan murid saya. Jadi nanti ketika murid mengumpulkan pekerjaannya, maka akan tampil di sini hasil dari pekerjaan siswa tersebut secara otomatis. Jadi akan dilihat kesalahan mispronunciation-nya ada di mana, ada penambahannya di mana gitu ya, akan terlihat. Jadi seperti ini. Jadi akan ada tampilan huruf-huruf seperti ini. Nah, ini kalau saya klik seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, jadi begitu siswa mengumpulkan pekerjaan dan progresnya, maka otomatis akan langsung ada hasil di sininya, akurasinya berapa gitu ya. Kemudian untuk kata yang benar per menitnya itu ada berapa, seperti itu. Saya contohkan lagi yang berbahasa Inggris, misalkan saya tampilkan di sini. Misalkan ini. Nah, jadi bisa dilihat di sini ya kesalahan mispronunciation-nya, kemudian penambahannya berapa, ya seperti itu. Kemudian ini yang lain ini kita lihat di sini, ini akurat kata yang benarnya ini sebanyak 96 ya. Kata yang benar, kemudian untuk akurasinya 83%. Kalau kita dengarkan seperti ini. What is big and bright? What gives earth its light? The sun. The sun is the star that is closest to earth. It is a ball of fire and gas. It gives earth heat and light. Living things need heat and light. What would earth be like without the sun? Ya, jadi di sini kata-katanya ini ya, bisa terlihat di sini. Ini adalah penambahannya yang ini is like itu. Kemudian ini yang salah dalam pengucapan. Seperti itu. Jadi dengan menggunakan reading progress bisa kita gunakan untuk melatih dalam tingkat kemampuan untuk pengucapan berbahasa Inggris, mungkin keterampilan ataupun hal yang lainnya. Mungkin seperti itu kiranya yang dapat saya bagikan untuk tutorial kali ini tentang reading progress. Jadi selamat mengikuti pelatihan Bapak Ibu yang sedang mengikuti pelatihan dari dilakukan disanakan oleh MDM Matematika SMA Kukar. Jadi nanti tugasnya seperti ini. Silahkan dilanjutkan dengan di screenshot dan dikumpulkan pada assignment yang telah disediakan atau pada tugas di Teams yang telah disediakan. Terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.